waktu berangkat sekolah lagi. Aduh, nanti masih ngantuk lagi. Harus siap mandi, ganti baju, langsung sarapan. Nah teman-teman, saya sudah rapi kan? Sudah siap untuk berangkat sekolah. Kalau kita ke sekolah, pasti juga ada peraturannya dong. Sama seperti kita di beribadah, kita pasti juga harus ada aturan yang kita harus lakukan. Jadi dengarkan baik-baik ya teman-teman. Aturan nomor 1, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian rapi seperti saya. Aturan nomor 2, selama beribadah kita tidak boleh makan apalagi bermain. Aturan nomor 3, yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk Tuhan dengan penuh semangat dalam beribadah. Sudah siap teman-teman? Ayo kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan sampai akhir supaya teman-teman dapat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap puji Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama lompat ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Sekali lagi kita mau lebih semangat. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Sama-sama katakan He is the light. He is the light.
jadi sepertimu. Mari adik-adik kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Lihat mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, yuk kakak mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 14, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kita ulangin satu kali lagi ya adik-adik supaya lebih cepat hafal. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Semuanya udah hafal kan? Kalau udah hafal, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan melihat bagaimana masakan anak-anaknya ya. Yuk, anak-anak duduk yang manis. Ibu akan pasangkan videonya dan perhatikan dengan baik ya. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di Bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum.
berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari Engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, anak-anak, seperti itu cerita tentang Tuhan Yesus di masa kanak-kanaknya. Wah, ternyata Tuhan Yesus sudah eksis dari zaman dulu sampai sekarang ya. Iya, Bapak orang Majus ya? Yang dari masa lampau itu? Iya benar, saya Mr. Ivan, orang Majus dari masa lampau. Berarti Mr. Ivan tahu banyak hal dong tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Yes, benar, saya tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, hari ini Mr. Ivan akan menjelaskan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus secara lebih detail lagi. Jadi diperhatikan ya. Silakan Mr. Ivan. Terima kasih, Bu. Nah, adik-adik, hari ini Mr. Ivan akan menceritakan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, duduk yang manis. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai seorang bayi. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi seorang anak seperti adik-adik dan juga Mister. Jadi Tuhan Yesus tahu betul bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil. Tuhan Yesus juga menjalani kehidupan yang tidak mudah loh adik-adik. Karena Tuhan Yesus dan keluarganya harus pindah ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dan keluarganya harus tinggal di Mesir beberapa waktu lamanya. Kemudian Tuhan Yesus beserta keluarganya pindah ke suatu kota di Galilea, yaitu kota Nazaret adik-adik. Adik-adik perlu ketahui bahwa Nazaret bukan suatu kota favorit untuk ditinggali. Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Nazaret dianggap rendah karena mereka miskin dan bukan Yahudi asli atau murni adik-adik. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ayah Yesus adalah seorang tukang kayu. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dan banyak orang yang tidak mengetahui siapa itu Yesus adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah anak Allah. Dan hanya sedikit yang mengetahui dan mengenal akan hal itu. Setiap tahun, keluarga Yesus pergi ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah seperti yang diperintahkan Allah kepada semua bangsa Yahudi. Pada saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka pergi kembali ke Yerusalem. Pada saat perjalanan pulang, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus di dalam rombongan, sehingga mereka kembali dan mencari Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira apakah adik-adik bisa menebak di mana Tuhan Yesus berada? Yes, benar, di dalam Bait Allah. Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat dan juga para imam yang ada di sana loh adik-adik. Orang-orang di sana kagum akan kecerdasan, pengetahuan, serta jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka loh adik-adik. Ketika orang tuanya menemukan Yesus, tentu mereka merasa sangat lega loh adik-adik. Nah, mereka bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut kepada mereka loh adik-adik. Namun Tuhan Yesus menjawab bahwa Tuhan Yesus harus selalu berada di dalam rumah Bapaknya, yaitu di dalam Bait Allah adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik mengerti kan mengapa Tuhan Yesus memberi jawab seperti itu? Jawabannya adalah di masa yang kanak-kanak, Tuhan Yesus sudah mengerti dan tahu betapa pentingnya mempelajari firman Allah sejak kecil dan juga melakukan apa yang benar di dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Selanjutnya, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus kembali bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Tuhan Yesus taat terhadap perintah untuk menghormati ayah dan ibunya adik-adik. Nah, bagaimana cara kita menghormati ayah dan ibu kita adik-adik? Yang pertama, dengan mematuhi mereka. Yang kedua, dengan melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Dan yang ketiga adalah tidak mengatakan hal yang buruk terhadap mereka adik-adik. Hal-hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus loh adik-adik. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan semakin bertambah hikmatnya adik-adik. Nah,
Tuhan Yesus juga semakin dikasihi oleh Allah dan juga oleh manusia adik-adik. Bagaimana sih caranya kita hidup supaya kita semakin dikasihi oleh Allah? Nah, caranya adalah dengan hidup benar dan melakukan apa sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Dengan melakukan hal ini, kita akan semakin disenangi oleh Allah dan juga oleh manusia loh adik-adik. Dengan melakukan hal yang benar dan setia terhadap perintah Tuhan, kita pasti akan dikasihi oleh Tuhan dan juga sesama kita adik-adik. Cara hidup seperti apa yang membuat kita dikasihi oleh Allah? Yaitu hidup sesuai dengan kehendaknya dan hidup dalam kebenarannya. Nah, seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan cara hidup dan perbuatan-perbuatannya sehingga ia semakin disukai oleh Allah dan juga oleh manusia. Ketika kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah, pasti kita akan menyukakan hati Allah dan juga manusia loh adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang pertama, di masa usia kanak-kanak, Tuhan Yesus tahu bahwa mempelajari firman Allah dan melakukan apa yang benar sangatlah penting adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus belajar mempelajari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita adik-adik. Yang kedua adalah Yesus taat terhadap perintah untuk menghormati orang tuanya dengan mematuhinya adik-adik. Sama seperti kita harus belajar untuk menghormati dan taat kepada papa dan mama ya adik-adik. Yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan bahwa generasi yang kudus adalah generasi yang hidup dalam kebenaran berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Contohnya seperti patuh kepada orang tua, menjaga kekudusan, dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Allah adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan ketiga hal tersebut. Wah, Mr. Ivan, terima kasih ya untuk ceritanya tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, yuk ucapin terima kasih ke Mr. Ivan. Terima kasih Mr. Ivan. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Mr. Ivan. Nah, anak-anak jadi sudah mengerti ya dan sudah merasa terberkati pastinya dengan cerita tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mengakhiri kelas kita akan berdoa bersama. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Bu Guru akan pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh belajar tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Kami boleh belajar tentang karakter Tuhan Yesus, di mana kami harus terus mempelajari firman Tuhan, melakukannya. Kami juga harus hormat kepada orang tua. Kiranya Tuhan mampukan kami, berkati kami Tuhan dalam setiap proses agar kami boleh menjadi pelaku firman. Berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan agar kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Yeay! Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Nah, Kak Sharon akan memberikan pertanyaan. Yang pertama untuk kelompok pertama ya, untuk adik-adik toddler sampai dengan SM kecil, yaitu adik-adik playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Generasi yang kudus. B. Generasi yang sedih. Jawabannya? Ya, betul. A. Generasi yang kudus. Soal nomor 2. Firman Tuhan hari ini menceritakan kehidupan masa kecil A. Yesus. B. Yohanes. Jawabannya? A. Yesus. Soal nomor 3. Siapakah orang tua Yesus? A. Zakaria dan Elizabeth. B. Maria dan Yusuf. Jawabannya? Ya, betul sekali. B. Maria dan Yusuf. Nah, sekarang untuk adik-adik kelompok 2, yaitu adik-adik SM kelas besar, kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. Soal pertama. Saat perjalanan pulang, Yesus hilang. Maria dan Yusuf mencarinya kemana-mana. Di manakah mereka menemukan Yesus? A. Di dalam rumah.
B. Di bait Allah. C. Di rumah makan. Ya, betul sekali. Jawabannya B. Di bait Allah. Soal nomor 2. Saat umur berapakah Yesus tertinggal di bait Allah? A. 12 tahun. B. 11 tahun. C. 10 tahun. Ya, betul. Jawabannya A. 12 tahun. Soal nomor 3. Apa yang Yesus lakukan di bait Allah? A. Mendengarkan dan memarahi mereka. B. Berbicara dan tidak mendengarkan mereka. C. Mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada ahli-ahli Taurat. Jawabannya C. Mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada ahli-ahli Taurat. Soal nomor 4. Diambil dari kitab manakah cerita firman Tuhan hari ini? A. Lukas 1. B. Lukas 2. C. Lukas 3. Jawabannya B. Lukas 2. Soal nomor 5. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun A. akan melihat malaikat, B. akan melihat Tuhan, C. hidup bahagia. Jawabannya betul, B. akan melihat Tuhan. Wah, adik-adik, semuanya jawabannya benar gak? Atau ada yang salah? Nah, kalau ada yang salah, minggu depan semuanya lebih dengar-dengaran lagi, dengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan di kuis selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih atas bangsa Indonesia. Tuhan, berkatin Indonesia agar Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi, agar penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis supaya mereka bisa dikuatkan, dilindungi, disertai, dan diberi hikmat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit supaya mereka bisa disembuhkan dengan bilur-bilur kesembuhan dan mukjizat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran menteri agar mereka bisa memimpin bangsa dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pendeta Insinyur Niko Nugroho dan Pendeta Dr. Janto Simko Putra agar mereka sehat dan bisa lebih dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa
damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.